Untung dia bilang kita tidak ganggu. Kalau kita ganggu tadi, ya mungkin tidak tahu kita tidak sampai di sini atau tidak sampai di rumah. Saya tarik turun kaca tengah. Oke. Saya lihat di kaca. Ih, mana penumpangku? Wow. Tidak. Akhirnya saya menoleh ke belakang. Ternyata ada duduk di belakang. Selamat datang di Gojek Makassar Mengudara, sebuah channel podcast yang mengangkat cerita inspiratif, partner driver, dan merchant, serta orang-orang hebat yang memberi dampak sosial positif di Makassar. Malam partner, ketemu lagi bareng saya Mul di Gojek Makassar Merinding. Kali ini saya kedatangan tamu yang lebih membuat teman-teman bisa merinding lagi. Ada Om Rusli. Om Rusli. Oke, sehat Om Rusli? Sehat. Tabrak dulu. Oke. Om Rusli mitra driver Gokar Makassar. Om Rusli aktif di komunitas? Dulu VOD, tapi sekarang sudah dirubah jadi Vista Online Driver Family. Vista Online Driver Family. Oke. Om Rusli rumah di mana? BTP. Di BTP. Sudah berapa lama bergabung menjadi mitra driver Gokar? Sejak 2017 Om. 2017 ya. Jadi gini Om Rusli, kemarin sempat juga coba komunikasi dengan tim, coba cari lagi siapa yang memang mitra driver yang punya kisah misterius seperti Pak Dirman di yang lalu di Gojek Makassar Merinding sebelumnya. Akhirnya ketemu dengan Pak Rusli. Katanya Pak Rusli ini lebih banyak lagi ceritanya dibanding Pak Dirman ya. Iya, lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke, coba kita mulai saja langsung Pak ya. Kisah apa sih yang ini Pak, yang merinding, yang bisa membuat kita merinding? Ini Om yang dari online atau yang sebelum offline? Apa? Kayak Sebelum online, di luar online? Oh ada banyak sekali berarti. Oke, tidak cuma online saja ya, Iya. offline juga ada. Ya, Luar biasa. Jadi ada kisah misteri online dan ada kisah misteri offline. Kita mulai dari yang offline dulu kayaknya deh ya. Offline. Karena kayaknya banyak sekali ya. Oke. Lumayan, Om. Lumayan. Oke, coba kita kisah misteri yang offline-nya dulu deh. Di mana dan bagaimana kejadiannya, silakan Om Rusli. Oh iya. Kejadiannya awal itu waktu saya dari Gorontalo Om. Gorontalo ya. Saya istirahat di Poso. Pas jam 4 lah saya jalan. Pas masuk di Palopo Lapri ada penumpang. Tahan. Pas maghrib. Itu pas baliknya lagi sendiri? Iya sendiri. Oh, lari kosong berarti. Iya, lari balik. kosong, iya. Oke, lanjut. Ditahan di dekat Lapri apa? Pada Sapa. Oke. Oke. Ada penumpang naik, duduk di depan Om. Jadi laki-laki perempuan? Perempuan. Wow. Mungkin berkisar 30-an umurnya. Oke. Sudah. Saya aja ngomong, enggak mau ngomong. Cantik dah. Saya tidak sempat lihat Om. Udah sempat lihat. Karena wajahnya tertutup rambut. Agak menunduk. Jam berapa kalau boleh tahu? Sekitar jam 6 itu maghrib. Oke. Dan saya heran setiap tikungan Om. Kan orang itu kalau naik mobil tikungan pasti tubuh kan oleng kiri, oleng kanan. Dia enggak. Oke. Enggak bergeming, tidak goyang istilahnya. Tidak goyang sama sekali. Saya bertanya-tanya, ini manusia atau tapi saya yakin ada yang di atas toh. Ya, berpikir positif ya. Positif, jalan. Akhirnya sampai di Baru, lewati sedikit pertigaan yang belok ke Bulu dua kan belok kiri. Ya, belok kiri. Oke. Sudah lewat. Oke. Langsung dia bilang, "Pak, Lapri ya." Wih. Saya sempat agak sih, saya bilang, "Kenapa tidak bilang dari tadi, Mbak?" Dari awal memang maunya kemana si penumpang Dia ini? enggak ngomong kemana. Cuma mau ikut begitu? Naik saja. Waduh. Jadi saya putar balik, naik Bulu 2. Hmm. Pas sampai di Lapri, baru kedengaran lagi dia ngomong,
Pak, belok kiri ya. Sudah kiri baru kanan. Oke. Nah pas sudah kiri belok kanan saya kaget. Selama saya bawa kendaraan melintas di sini, tidak pernah lihat rumah segini cantik. Rumah besar pak. Rumah besar. Nah, pas dia bilang kiri pak depan. Oke. Sudah turun, dia bayar itu 250.000. 250.000. Ya sudah. Dia turun tutup pintu keras. Saya bilang, pelan-pelan tutup pintu mbak. Saya kaget. Pas saya kasih turun kaca, saya menoleh ke kanan dulu. Ya. Wih, mana ini rumah tadi? Wow. Kan tadi awalnya rumah cantik-cantik. Ya. Menoleh ke kiri, tidak ada rumah tadi. Oke. Di situ saya agak-agak kaget dan tersentak begitu. Kenapa ini jalan langsung berubah kecil? Jalan masuk kuburan memang. Jalan masuk kuburan. Tadi Tadinya jalannya besar. besar, aspal. Oke. Nah, tiba-tiba jadi kecil. Hmm. Saya bilang tidak, pasti ada jalan keluar. Jalan putar. Kenapa sudah sekian lama saya putar balik di situ lagi? Wow. Tempat yang tadi. Itu di Lapri. Lapri. Bone sudah masuk daerah Bone ya? Iya. Oke. Dan saya berhenti lagi. Saya pasti ada jalan keluar lagi. Pasti. Saya coba lagi mutar. Ya. Nah, jalan yang tadi saya lewati tidak ada apa-apa. Sekarang ada warung. Ada warung. Langsung ada warung Tapi sembako. yakin jalannya sama? Jalan sama. Oke. Lanjut. Tiba-tiba di sebelah kanan ada warkop. Iya. Saya inisiatif berhenti bertanya, bilang, "Pak, Tabe, mana jalan keluar mau ke Makassar sini, jalan trans?" Ya. Dia bilang, "Naiki, belok kiri baru kanan." Tapi dalam ingatan saya tadi belok kiri, belok kanan tembus ke kuburan lagi. Iya. Saya ikuti saja. Oke. Sampai di kuburan, saya bilang tembus di sini lagi ini. Tidak, saya coba lagi mutar satu kali. Tidak ada itu warung, sudah hilang. Warungnya pun ikut hilang. Aduh. Sudah hilang itu warung. Oke. Saya lanjut lagi. Saya berhenti di kuburan. Saya ingat pesannya orang tua. Ingat ke Tuhan. Terus turun merokok. Saya turun pasang rokok 3 batang. Oke. Saya taruh di samping kanan satu, Iya. di samping kiri satu. Satunya kita hisap Satu sendiri. saya isap. Oke. Saya ngomong, masa kita ganggu kak? Nah, saya antar ki baik-baik. Ya. Sampai di tujuan, saya tidak ganggu ki. Masa saya masih ada keluarga aku menunggu di rumah, kasihan. Ya. Mereka sudah was-was ini menunggu, kata saya tidak bisa ditelepon. Langsung tiba-tiba hujan pak. Seketika hujan. Ya. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya? Tidak ada, terang bulan. Oke. Jadi saya itu pertama, enak ini tempat duduk. Ya. Yang cantik tempat duduk pak. Pas hujanan, langsung tiba-tiba hujan, saya berdiri, menoleh ke belakang. Ternyata yang saya duduk itu pinggiran kuburan. Waduh. Dekat batu nisan. Langsung naik di mobil. Start mobil, nyala lampu. Jalan yang tadi kecil berubah jadi besar. Kembali ke jalan yang semula. Wow. Bukan jalan yang tadi, jalan kuburan, jadi jalan besar. Dan setelah itu masih ada lanjutan lagi. Itu kan kayak istilah Makassar dikasih lipu orang tuh. Ya. Dikasih lipu gitu ceritanya. Setelah itu saya jalan. Jalan lagi, oke. Jalan saya naik, dapat perempatan. Saya kaget. Dapat patung macan. Patung macan, daerah Bone. Iya, saya bilang, saya ingat saya ini patung macan. Kalau bukan Kajang Sinjai. Saya kurang yakin. Saya buka Google Map. Iya. Ternyata betul pak, Anda berada di Pura Kajang Sinjai. Jauhnya Saya bilang, terlempar. iya. Di situ mulai rasa-rasa kayak merinding bagaimana itu di belakang. Saya lihat jam, mau jam 4. Nah tadi dari setengah 12. Secepat itu ya. Tiba-tiba sudah jam 4 subuh. Wow. Nah, setelah itu saya mampir di warung kopi. Ngopi. Tiba-tiba ada satu orang itu tidak tahu manusia atau memang untuk datang membantu. Tiba-tiba melintas. Dia berhenti. Kenapa kan dik? Bilang tidak pak. Yang bohong. Masuk. Dari mana kita dik? Saya cerita dari awal. Saya dari Gorontalo udah penumpang. Itu posisinya di Kajang yang bertanya itu. Iya, daerah Kajang. Daerah Kajang. Jadi saya cerita dari awal dia naik itu penumpang. Langsung dia bilang cewek toh. Kenapa tahu pak? Wow. Nah dia turun di Lapri. Iya. Untung dia bilang kau tidak ganggu. Dia bilang kalau sampai kita ganggu itu cewek, tidak ada tikunganmu di jalan.
Wow. Aduh. Saya bilang itu cewek katanya korban pembunuhan lalu dibuang di jurang. Wah. Parah. Ya itu ya orang. Akhirnya Tapi oke, menarik. Lanjut dulu. dia ambilkan saya botol air aqua gelas yang kecil itu. Dia mungkin anunya orang tua tuh, dia baca dulu itu botol, dia kasih minum. Oke. Minum ini Pak, 3 teguk kau minum, baru 3 kali cuci muka, yang sisanya itu hambur di mobilmu 3 kali sampai habis. Saya bikin begitu, saya lakukan begitu. Langsung saya tersentak kayak kaget. Ih, saya di mana ini Pak? Nah, toh dia bilang saya tahu tadi kau belum sadar. Waduh. Nanti selalu jauh saya lempar ke sini. Nah, itu nih Pak, karena mereka yang bawa ke sini. Untung dia bilang kita tidak ganggu. Kalau kita ganggu tadi, ya mungkin tidak tahu kita tidak sampai di sini atau tidak sampai di rumah. Oke. Dan setelah itu barulah perjalanan lancar seperti biasa. Alhamdulillah. Oke. Berarti bisa dibilang kayak peristiwa ini bukan cuma baru terjadi di Om Rusli saja. Sering. Iya. Dan orang yang sama. Oh, bukan orang sih. Bukan. Bukan orang. Korban yang sama. Korbannya orang. Pelakunya yang bukan orang. Iya. Oke. Udah coba tanya lebih. Tapi rata-rata perempuan Pak. Yang ganggu, yang tidak mengganggu sih, yang ada penampakan. Pelakunya yang mengganggu adalah perempuan itu. Mungkin perempuan yang sama ya. Iya, beda tempat juga. Beda tempat juga. Oh, kadang di Palopo, kadang di mana begitu ya. Iya. Oke, untungnya mungkin positifnya Om Rusli dari awal memang tidak punya niat yang lain selain ingin membantu si perempuan tadi untuk bisa balik. Oke. Membantu orang cari tumpangan. Tapi kan tadi sempat dikasih uang. Ya. Uangnya masih ada? Nah itu uang sekarang saya simpan di celenganku Pak. Tidak berani diapa-apakan? Tidak. Karena katanya orang tua kalau itu tapi yang 200-nya saya pakai isi bensin. Oh, dipakai juga sedikit ya. Isi bensin 200.000. Oke. Tapi yang lebihnya 50.000 saya simpan. Katanya orang tua kalau dipakai di belanja itu, kalau kita pakai belanja untuk makan kita bisa kena sakit. Oke. Pamalinya seperti itu pamalinya ya. Oke. Wow, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Rekan-rekan partner yang ada di rumah. Ini lintas kabupaten malah ya. Iya. Jauh pun yang dari Bone ke Bulukumba yang harusnya menempuh jarak panjang itu akhirnya dipersingkat dengan peristiwa yang sesingkat tadi itu. Iya, tanpa dirasa sudah di sana. Oke Om Rusli, itu tadi kisah yang offline-nya berarti ya. Iya. Berarti Om Rusli ini sudah aktif menjadi mitra Gokar, tapi kalau misalkan ada permintaan mengantar ke lintas kabupaten, ke lintas provinsi malah itu dilayani juga seperti itu. Oke. Tadi itu peristiwanya sepulang dari mengantar customer dari Gorontalo. Iya. Luar biasa. Nah, offline-nya sudah. Sudah. Nah, ini yang kita mau cari tahu lagi, yang online-nya itu seperti apa ya buat teman-teman driver Gokar. Sebelum kita dengar ceritanya Om Rusli. Om Rusli ini katanya memang banyak banget peristiwa yang berhubungan dengan online ya. Saya dulu mengantar customer di Nipa Antang. Nipa Antang. Ya. Dari mana ke mana? Dari Mall Nipa. Dari Mall Nipa ke Nipa Antang, iya. Oke. Setelah itu saya mau coba ke sebelah, siapa tahu sebelah orderan tuh di perumahan Asabri yang turun. Ya, yang turun. Saya masuk. Pas dekat gerbang itu ada cewek jalan. Saya tanya mau kemana. Siapa tahu kan satu arah ke dalam, saya kasih naik tumpangan. Tapi setelah saya lihat, kenapa ini lain-lain jalannya? Saya lihat dari atas terus ke kaki. Kakinya tidak seperti orang melangkah. Kayak melayang. Ya, saya bilang, wah, timbul itu pikiran-pikiran saya bilang, jangan-jangan Julia Perez ini. Dia pakai mode pesawat berarti. Iya. Tiba-tiba. Kenapa kan kalau orang jalan kan pasti ada. Walaupun pakai daster sih. Ada gerakan-gerakan. Tepat ada gerakan kaki tuh. Tapi ini kan rata kakinya tidak goyang. Berarti sempat betul-betul lihat. Betul, saya lihat betul di samping mobil. Wow. Saya tanya mau kemana, tidak menjawab, tunduk terus jalan. Nah itu saya, ternyata kakinya tidak goyang. Langsung putar haluan Pak. Mencoba pulang. Wow, jadi pada saat itu memang lagi sepi atau sepi? Hanya Om Rusli itu di situ. sudah setengah, ya berkisar jam 12-an lah. Jam 12-an. Ada orang di sekitar. Ada orang sekitar. Kalau agak ke depan sekitar 200-300-an ada. 300 meter. Dia di depan warung banyak orang. Oke.
Wow, lumayan lah ya. Lumayan bikin merinding ya. Merinding. Itu tadi kisah yang tidak sebanding mungkin dengan kisah yang akan diceritakan. Ya kalau ini sih saya sudah dengar sedikit sampelnya, dan menurut saya ini teman-teman harus dengarkan langsung dari Om Rusli. Coba silahkan Om Rusli kasih tahu deh. Iya. Ya. Kan itu waktu masih poin 16 Pak. 2017-an, 18. Akhir 2000 masuk 2018 lah. Oke. Saya masih di Serigala itu mangkal. Hmm. Pas mau jam 11 bilang, tidak ada penumpang ini. Hmm. Tinggal 1 poin. Tinggal 1 poin. Jalan mobile. Keliling. Keliling tidak ada masuk-masuk. Saya bilang pasrah saja, kalau tidak ada memang tidak ada, mau diapa. Iya. Saya jalan pulang. Iya. Pas lewati gubernuran sedikit bunyi Gubernur Urip. Ya. Kan dulu masih bisa dirubah-rubah nada panggilan. Oke. Ada orderan tuh, masing-masing Pak Eko itu masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Bilang masuk Pak Eko. Saya lihat titik jemputannya. Ya. Pas tikungan sesudah Ulujuku. Racing, tikungan kanan. racing. Racing tikungan kanan. Kenapa titik jemputannya ini? Apa rumah tidak ada orangnya? Yang di sudut. Oke. Tidak. Siapa tahu penumpang yang jalan ke situ. Jalan ke situ bisa jadi. Karena cahaya lampu ada yang berdiri main HP. Saya berhenti tanya, "Koker Mbak?" Dia tidak menjawab, langsung naik. Tapi buka pintu Ji. Buka pintu. Oke. Di belakang. Sopan Ji berarti ya. Iya. Saya mutar nih. Nah, pas itu sudah mau mutar balik ke arah gubernuran, saya lihat lagi itu tujuannya. Mbak, nggak salah titik ini Mbak. Ke mana? Ke ada lorong yang di sampingnya Peolita sama Sermani. Kan ada lorong kecil itu Om. Oke. Ini saya tanya, nggak salah titik ini cewek. Sekian berulang saya tanya tidak menjawab. Akhirnya saya inisiatif ke nyala lampu. Saya tarik turun kaca tengah. Oke. Saya lihat di kaca. Mana penumpangku? Wow. Tidak. Akhirnya saya menoleh ke belakang. Ternyata ada duduk di belakang. Ada Jitowa. Ada Jitowa. Saya penasaran, sekian kali saya lihat begitu, penasaran lihat lagi di atas. Dicerumin? Masa saya tidak dapat lihat di kaca? Nah dia duduk di tengah. Oke. Saya perhatikan terus tidak ada. Di situ timbul lalu rasa merinding. Mulai. Bilang, jangan sampai spion tak yang bermasalah atau lampunya mungkin kurang apa. Saya tidak yakin kalau itu bermasalah. Oke, siap. Akhirnya saya putar balik. Setelah dia turun, cepat berbalik lagi. Saya mau cari tahu pasti apa betul ini penumpang. Ternyata hilang Pak. Nah, hitungan detik, cuma hitungan iya. detik. Dia itu waktu pakai GoPay 9.000. Dia kasih saya tip 5.000. Ada tipnya 5.000. Ada tip 5.000. Nah, yang masalahnya tipnya ini Pak jadi down. Saya pegang begini. Ternyata mati ternyata saya tambah tuli tadi. Langsung mati aplikasi Pak. Kita yang matikan. Saya matikan biar tidak cukup daripada. Oke. Tiba-tiba langsung semuanya jadi down. Jadi down. Wow, ini waduh. ini asik ini karena berhubungan dengan dunia online ini. Iya, padahal itu poin terakhir, Pak. Poin terakhir kan normalnya diselesaikan berarti cukup dong. Nah, sampai di depan itu saya berhenti. Cukup di poinku ini. Coba. Ternyata saya buka. Tetap poin 15. Tidak bertambah. Wow. Dan isi saldoku itu hari saya hitung 400-an. Tidak ada itu GoPay-nya masuk di saldo. Tidak ada. Poin tidak muncul. Riwayat order terbaca? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Wah, dimain-main nih kilahi kayaknya. Aduh. Oke. Ini menarik ya karena sempat dilihat di spion. Tapi pada saat lihat di spion itu sebelum pada saat begitu menjemput, sebelum mengantarkan atau begitu sampai di lokasi baru lihat spion? Enggak. Masih mobile, masih jalan mau menuju ke arah tujuan. Sambil jalan? Iya. Oh, sambil jalan. Kan saya sambil jalan bertanya, Mbak, ini titiknya enggak salah. Karena kenapa kan pikiranku kenapa seorang cewek mau turun di situ yang gelap. Enggak salah titiknya ini, Mbak. Tapi tidak menjawab. Makanya saya lihat dari kaca. Nyala lampu lihat kaca. Sudah ada. Mana penumpangku di dalam hati barang lompat gitu. Akhirnya saya penasaran, saya balik. Ternyata ada Pak main HP.
Saya lihat kaca begini, tidak ada. Saya bilang mati. Spesifiknya kan perempuan yang pertama. Iya. Dia main HP. Iya. Mukanya enggak kelihatan sama sekali. Enggak, menunduk. Menunduk. Iya. Rambutnya sepinggang kayaknya. Sepinggang. Iya. Pakaiannya? Pakaiannya itu malam karena agak gelap sih, kayak merah. Merah. Merah di. Merah. Model pakaiannya? Pakaian apa ya? Terusan panjang. Merah full. Menarik. Iya. Menarik sih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin dapat orderan di lokasi yang sama dengan tujuan yang sama, Iya. apa tipsnya dari Om Rusli? Yang penting tipsnya itu ingat saja yang di atas. Saya kira ingat spionnya terus. Ingat spionnya. Nah, nanti kalau ada yang teman dapat ngetrip di situ dapat orderan seperti itu. segitu, ya perhatikan mami. Kalau tidak ada suara di belakang, lihat kaca tengah tak nyala lampu. Kalau tidak ada ya waspada. Oke, berarti memang dari kisah-kisah yang misteri seperti ini yang teman-teman driver sering alami, kebanyakan yang memang matanya agak sedikit ini ya, bisa lah menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Iya. Karena tidak sembarang juga orang yang bisa mendapatkan pengalaman seperti yang Om Rusli atau mungkin Om Dirman yang sesi sebelumnya juga rasakan. Jadi menarik sih, sekali lagi buat teman-teman mungkin juga Om Rusli misalkan nanti besok-besok misalkan bisa telepon saya lagi, bilang Om, ada lagi pengalamanku ini yang tidak kalah misalkan tuh, entah mungkin apa kayak satu keluarga mungkin semuanya tidak kelihatan atau bagaimana ya, bisa hubungi kami lagi. Begitupun mungkin kalau misalkan teman-teman di luar sana ada cerita yang seperti Om Rusli tadi, dan menurut saya cerita Om Rusli tadi yang pengantaran di Gokar itu tadi itu sangat membuat kita merinding ya. Oke. Teman-teman di luar sana ditunggu kabar-kabar kalau misalkan ada kisah-kisahnya yang berhubungan dengan hal-hal misteri pada saat menjalankan order. Sekali lagi Om Rusli, thank you sudah mampir di Gojek Makassar Merinding ya. Jangan lupa like, subscribe dan share video-video dari Gojek Makassar Mengudara, apalagi di sesi Gojek Makassar Merinding ini. Sekian dari saya, Mul dan Om Rusli. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa.